Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, kali ini Gadget Max mau bahas nih smartphone yang legend banget teman-teman ya. Dan hampir semua orang pasti pernah nyobain HP ini. Kalau nggak nyobain pasti pernah make punya temennya atau minjem punya temennya. Karena di zamannya ini ya saingannya dari Nokia ya. Kalau Nokia udah nggak mau comeback lagi, kalau HP ini tuh comeback dan dari marketingnya jago banget ya. Dan hampir semua orang tahu HP ini. Dan banyak banget yang request buat unboxing dan bahas. Ya udah kita beli teman-teman ya. Nah, kalian bisa penasaran gimana smartphone-nya? Apakah bagus atau tidak? Saksikan video ini sampai habis ya. Kita mau unboxing dulu. Oke, kita sudah di meja unboxing. Kita langsung aja ya unboxing paketnya. Cutter saya nggak berguna nih. Oh, harus keras lagi. Packagingnya lumayan rapi sih, ada kardusnya, biasanya kan bubble aja dan bubble-nya tipis biasanya ya. Oke, ada bubble lagi satu. Ini adalah Hello Moto. Motorola, yaitu Moto G45 5G teman-teman ya. Oke. Ini adalah smartphone yang paling banyak banget di request, makanya kita coba dapat kartu SL ya. Bundling SL dengan kota nggak isi sih, cuma masa aktif aja nih. Ya udah dapat nomor aja ya. Nih. Simple banget teman-teman ya. Dan oh ini kode 45 GB ternyata. Maaf ya. Nah, ini smartphone banyak banget yang di request ya. Nggak tahu kenapa, mungkin ya ini lebih bagus ketimbang Infinix mungkin ya, di range harga 2 jutaan. Ini saya dapetin dengan harga yang lumayan sedikit terjangkau teman-teman. Nggak murah-murah banget, nggak di bawah 2 juta ya, masih di atas 2 juta dikit. Nah, kita tampilin ya biar teman-teman percaya ini saya dapetin harganya berapa. Ini saya dapetin di harga 2.124.000. Ini saya kemarin beli ini Mi 9 dan saya ada beli Mi 9 SE harga 997 ya, 1 juta. Ini ya, 2.100.000. Ya, murah lah teman-teman ya. Nah, ini kita dapat chipset yang lumayan ngebut ya, Snapdragon, kemudian apalagi nih, kameranya 50 megapiksel, desain yang unik gitu dan warna-warni gitu. Kalau brand ambasadornya ini Dr. Tirta ya, yang energik gitu teman-teman ya. Oke, Nokia sih saya harapin kayak gini jualannya teman-teman ya. Kan dari kemarin kan kita lihat Nokia launching tuh ya standar-standar gitu aja speknya. Padahal mereka termasuk legend dan punya kapasitas uang yang lebih banyak ketimbang Motorola tentunya ya. Nih, wow. Serapi ini packagingnya teman-teman ya, harga 2 jutaan. Yang menurut saya sih bagus ya. Tuh, saya dapat warna ini. Tuh, catching sekali. Kemudian dalamnya juga rapi packagingnya. Nih, ini dalamnya kita dapat apa lagi nih? Saya lihat ya lah. Oke, ada semi ejector yang taruhnya seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini kartu garansi teman-teman ya. Kemudian ini, oh ini buku petunjuknya cuma segini aja, sesimpel ini aja. Terus dalamnya kita dapat kabel data. USB Type-C ya, dari USB-A ya, standar sih. Kemudian ini adapter chargernya yang hanya mendukung 18 watt aja. Ya dari gini aja standar ya, tapi nggak tahu kenapa hype-nya tuh keren banget nih smartphone ya. Yang bahas juga lumayan banyak teman-teman. Dan request juga lumayan banyak. Secara penjualan juga laku banget ya. Kalau kita bandingin sama HP-HP Nokia yang launching gitu ya. Ya, ini lebih laris itu teman-teman ya. Dan logonya tuh loh. Ini mengingatkan kita pada HP-HP zaman dulu teman-teman ya, tuh M-nya tuh. Dengan aksen ya glossy-glossy gitu, dan di sini kayak leather gitu ya, kulit-kulit gitu teman-teman ya. Kalau disentuh tuh lumayan nyaman juga. Digenggam juga lumayan nyaman teman-teman ya. Terus peletakan aksen-aksen warnanya juga oke ya. Ini saya beli warna biru dan di sini juga aksennya warna biru gitu ya. Biasanya kan chrome ya, ini warna biru dikasih. Terus ini tombol power warna biru juga, belum up belum down. Dan di bagian atas ada tulisan Dolby Atmos dan ada lubang mic teman-teman ya. Dan di bagian kiri ada buat SIM tray.
Oh ya, pin itu ada sedikit kelemahan ya, katanya performanya nggak di unlock secara maksimal, jadi kalau buat main game itu FPS-nya tuh kayak di lock gitu ya, jadi nggak dapat maksimal. Padahal dari chipset ya Snapdragon udah oke banget gitu loh. Nih, sudah mendukung ya dual SIM card aja teman-teman ya, tapi nggak bisa pasang micro SD. Jadi belum triple slot. Terus di bagian bawah ini ada lubang jack audio, ada lubang mic, ada lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker. Dan kita kletek dulu bagian layarnya. Wow, terasa premium sih teman-teman ya untuk plastiknya ini. Kita taruh dulu ini. Dan langsung kita hidupin HP-nya. Oh, borobudur ya. Apakah dia masih pakai suara yang dulu, Hello Moto? Tingsil. Nggak ada suaranya ya. Apakah saya nih ke-mute ya? Ya kayak ke-mute ya. Saya sih berharap ada suaranya Hello Moto apa karena tadi. Ini dia tampilan awal dari Motorola G45. Ya, brand legend banget teman-teman ya. Dan saya kenal Motorola tuh waktu saya masih SMP ya, tahun 2000-an. Ya, pada saat itu teman saya minjem HP kakaknya yaitu Motorola Rocker ya kalau salah ya. Yang ada 2 speaker yang bentuknya compact banget dan suara speakernya enak banget pada saat itu ya. Saya coba-coba cari di marketplace sekarang agak sulit ya untuk Motorola Rocker itu ya, kalau ada mungkin saya mau bahas di channel ini, cuma sayang banget sulit banget nyari yang kondisinya bagus gitu ya. Nah, untuk ini harganya sangat menarik sekali ya. Ya kalau kita lihat brand Honor aja itu nggak berani ngasih harga 2 jutaan. Tapi Motorola G45 ini kita dapetin untuk RAM 8GB, storage 256GB ya, di harga cuma 2.120.000 aja. Dan kalau kalian dapetin voucher bisa dapetin di harga 2 juta. Untuk harga normalnya sih 2,5 juta. Ya karena kita beli online dan dapat voucher ya beli online aja teman-teman ya. Kalau kalian pengen beli biar dapat murah bisa cek link ada di deskripsi. Siapa tahu nih dapat promo-promonya. Nah, untuk dimensi ya, ini ukurannya compact juga dengan ketebalan cuma di 8 mili aja ya dan beratnya cuma di 183 gram aja. IP rating di HP ini tuh nggak ada teman-teman ya. Saya cari di website juga nggak ada. Selling point-nya juga nggak ada IP rating, jadi ya bukan jualannya IP rating, apalagi yang bisa tahan banting-banting kayak Realme atau Oppo, beda ya. Ini segmennya dibuat beda. Emang yang ini dijual tuh adalah chipset sama desain yang unik seperti ini. Nah, untuk materialnya full plastik dan bagian belakangnya adalah kulit imitasi ya, dan lumayan lembut sih teman-teman ya. Kemudian untuk UI-nya gimana bang? Kita langsung aja masuk ke setting dulu ya. Kita masuk ke setting, kemudian kita coba lihat tentang ponsel. Oke, ini dia menggunakan Android 14 teman-teman ya. Tuh, udah menggunakan Android 14. Ya, sama kayak Android pada umumnya. Dan di sini sih belum ada buat update software-nya, tapi kita tunggu ke depannya apakah Motorola serius jualan dan ke depannya bakalan sering ada update software atau gimana ya. Kita nggak tahu ke depannya gimana nih. Oke, settingan seperti ini aja ya. Coba pembaruan sistem, apakah ada pembaruan sistem? Oke, udah mentok ya, nggak ada pembaruan sama sekali untuk saat ini. Saya sih berharap ada pembaruan sistem ya, karena ya lihat reviewer yang lain itu untuk secara performa dia emang di lock itu yang nggak dilepas gitu. Jadi beberapa game itu FPS-nya nggak maksimal. Ya tampilan seperti ini aja. Penyimpanan dan lain-lain. Oke, nih ya simple aja sih ya. Ya pada yang lain juga sama ya bentuk-bentuknya, terus sistemnya itu hampir sama kayak Android pada umumnya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut buat pembahasan berikutnya. Oh, untuk bloatware apakah ada bang? Untuk bloatware nggak ada ya teman-teman ya. Nih, belum ada iklan.
Jadi sedikit untuk bloatware ya. Nah, kita lanjut buat pembahasan berikutnya adalah di bagian layar. Nah, untuk bagian layar di sini tuh emang jadi catatan ya buat pihak Motorola. Karena brand-brand lain tuh udah bisa ngasih HP layar AMOLED gitu ya. Di harga 1,8 juta di Technospark 30 Pro yang kemarin kita bahas teman-teman ya. Itu udah bisa ngasih layar AMOLED. Nah, sedangkan untuk smartphone Motorola G45 ini untuk layar, dia emang hanya ngasih layar SD Plus saja 720 kali 1800 pixel ya teman-teman ya. Ya, kalau kalian bandingin sama itel RS4 tentunya ini lebih baik. Tuning warnanya, detail warnanya, dan di mata tuh masih nyaman ini. Kalau itel RS4 tuh bikin perih di mata teman-teman ya. Dan di sini tuh untuk tipe layarnya adalah IPS LCD, ukurannya di 6,52 inch dan refresh rate-nya udah mendukung refresh rate hingga 120 Hz teman-teman ya. Dan di sini itu untuk touch sampling rate-nya hingga 240 Hz, jadi lumayan tinggi ya. Kemudian di sini tuh untuk kerapatan layarnya hanya di 200-an ppi ya, karena ini masih SD aja belum yang Full HD. Kemudian peak brightness-nya ada di 500 nits dan multi torch-nya tentunya kalau ini udah 10 sentuhan, tapi sih standar sih ya, harga 2 jutaan 10 sentuhan sih udah wajib banget. Hampir semua HP ya, traction holding pun sama juga 10 sentuhan. Dan kita cek buat DRM info ini sudah mendukung security L1, jadi untuk nonton Netflix sih udah enak ya. Nah, di sini tuh kalau kualitas layar saya akui ini beda sama traction holding kalau urusan SD ya. Ini lebih enak, lebih detail, tuning warnanya juga lebih hidup teman-teman ya kalau kita bandingin sama itel RS4 yang masih layarnya SD. Ya kalau feel-feelnya itu sama kayak HP traction holding yang pakai layar Full HD reveal, yang menurut saya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di review yang lain gimana pembahasan untuk bagian layarnya. Dan HP ini tuh sudah dilengkapi sama Corning Gorilla Glass 3 dan ini belum ada screen protector. Jadi kalau kalian beli HP ini sih mesti sudah aman banget. Dan mengapa sih nggak tanpa screen protector ya? Teman-teman pasti bertanya, Bang, apakah wajib beli atau enggak? Ya kalau teman-teman khawatir sering jatuh HP-nya ya pakai aja screen protector ya biar aman. Tapi kalau saya sih pakai ini nggak perlu pakai screen protector karena feel-nya tuh kalau sudah pakai screen protector tuh nggak enak. Itu yang saya rasakan ya, makanya ya ngapain pakai screen protector gitu. Nah, kita lanjut buat nonton Dinosaurus 4K. Buat hasil gambarnya gimana sih? Maaf ya, suara saya mungkin agak bengek karena emang lagi pilek aja nih. Kita lewati. Kita mau dengerin suara speakernya juga ya, apakah bagus atau enggak. Walaupun single speaker. Oh, dual speaker ya? Nih. Ini, cuma ya suara atasnya kurang nendang. Yang bawahnya nendang banget nih. Wow. Walaupun SD ya, SD aja ya, IPS LCD, belum Full HD. Tapi warnanya lumayan hidup teman-teman ya. Suara speakernya juga enak. Ini sih pakai nonton Netflix sudah puas teman-teman. Menurut saya ini ya lebih baik ya layarnya ya teman-teman ya. Ketimbang traction holding yang pakai layar SD ini lebih enak. Detailnya juga enak teman-teman. Putaran videonya 1080p di 60 fps. Wow, enak. Walaupun layarnya masih SD aja, tapi menurut saya ini udah Full HD karena enak di mata teman-teman ya. Kemudian kita lanjut di bagian performa. Ya, ini adalah selling point dari Motorola G45 teman-teman ya, dimana pesaing-pesaingnya masih G99, G100. Ini dia beda sendiri. Ya, ini jadi selling point kalau kalian teman-teman suka Snapdragon. Nah, ini udah 5G ya. Nah, kita langsung aja masuk ke depth check teman-teman ya. Hardware.
Ini dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 695 atau 6S Gen 3 ya, fabrikasi di 6 nanometer. Oke. Dan di sini itu korteksnya ada 6X Cortex A55 2,0 GHz dan 2X Cortex A78 di 2,3 GHz. Kemudian GPU-nya menggunakan Adreno ya. Biasa kan GPU Mali, ini pakai GPU Adreno di 619. Untuk storage-nya RAM 8 GB dan internal storage di 256 GB, tipenya UFS yang ini termasuk terbaik ya. Walaupun brand legend tapi sudah bisa ngasih UFS. Beda nih sama Realme yang masih eMMC yang jualannya adalah HP badak. Jadi good job nih buat Motorola ya. Jadi mereka udah ya mungkin udah utak-atik market, jadi udah tahu nih apa sih market yang inginkan, makanya udah kasih UFS di harga 2 jutaan. Yang menurut saya sih ini udah gebrakan yang bagus. Mungkin nanti Motorola bisa bikin HP yang sejutaan, 3 jutaan, 4 juta, 5 juta mungkin, atau yang 10 juta up ke atas ya, dengan spesifikasi yang lebih ngebut. Tapi fitur lain dari HP ini tuh masih side fingerprint ya, walaupun side fingerprint is okay ya. Tapi ini udah fingerprint in display. Terus kemudian Bluetooth 5.1, kemudian Wi-Fi dan NFC teman-teman ya. Nah, untuk performanya gimana Bang? Oke, kita coba nih cek buat performanya dulu. Yaitu ini Antutu Benchmark. Antutu Benchmark. Nah, kita sudah uji coba dan dapat skor Antutu itu ya hampir sama kayak Helio G99, Helio G100 ya 424.000 dengan skor CPU yang lumayan tinggi di 129.000, GPU dapat di 89.000 dan memori dapat di 95.000 dan UX dapat di 110.000. Ya, ini udah cukup kencang di kelas harganya. Dan GPU-nya kita juga udah coba ya untuk Adreno 619 pakai GPU Mas Benchmark. Jadi ini udah 1 juta lebih. Yang mana ini udah kenceng teman-teman ya. Kalau di bawah 1 juta baru menurut saya sih kurang kencang. Ini udah kenceng. Jadi tuning software ini yang kurang oke. Karena kalau pakai main gaming itu ada beberapa gaming itu nggak sampai mentok FPS, tapi secara performa udah mumpuni. Mungkin yang masih di lock sama pihak Motorola, next mungkin ada update software jadi lebih puas buat main gamenya. Nah, untuk game kita uji coba aja ya, game PUBG Mobile, Mobile Legends sama Genshin Impact. Game pertama kita uji coba adalah game Genshin Impact teman-teman ya. Kita langsung aja uji coba. Settingan grafisnya lowest teman-teman ya. Lo terasa agak sedikit kaku ya? Padahal skor aku tuh udah lumayan ngebut nih. Kayak gerbet-gerbet gitu ya. Kayaknya nih FPS-nya yang nggak maksimal ya. Nah, dia teman-teman ya. Dan yang saya rasakan adalah agak sedikit kaku tadi ya. Dan kita testingnya ini ya settingannya di low bos gitu ya. Pas tadi ketemu musuh tuh kayak suara gitu ya. Yang itu yang saya rasakan ya main game di sini. Kita lanjut game kedua, itu adalah game PUBG Mobile. Game kedua adalah game PUBG Mobile. Untuk game PUBG Mobile kita coba lihat settingan grafisnya ya. Grafis. Nah, untuk settingan grafisnya bisa di SD High ya sama kayak Helio G99 ya, atau di Smooth Ultra. Kita pakai settingan ini aja. Realistik. Oke, kita lihat ke kontrol apakah gyro ada di HP ini. Oke, ada ya. Kita coba always on. Dan gyronya hardware teman-teman ya. Tuh. Jadi udah enak banget teman-teman ya. Kita pakai yang scoop on aja untuk gyronya. Teman saya turun di mana sih? Wah banget. Turunnya di sini, masa nggak turun-turun nih. Dan secara grafis oke teman-teman ya, nggak malu-malu itu untuk main game PUBG Mobile. Cuma tadi main Genshin Impact nggak tahu kenapa ya, berbet gitu ya. Apa karena performanya di lock ya? Dan secara grafis oke ya teman-teman. Game PUBG enak. Belum ketemu musuh sih. Gyro sudah hardware, udah enak sih. Di situ ada mode game teman-teman ya. Ada mode game tampilan logo, logo gamenya. Settingannya seperti ini.
Kita lawan boot ya. Mana bootnya nih? Oh, itu depan. Kok dua? Ini bootnya gue galak sih. Lah, perih. Lah. Ya kayak gitu untuk game PUBG Mobile teman-teman ya. Dan untuk game PUBG lebih enak ya. Game Genshin Impact nggak tahu kenapa tadi ya, pastinya saya yang turun ya. Tadi agak nge-freeze gitu ya pas main game Genshin Impact tadi. Ini enak. Tuh. Enak, gearnya juga udah hardware dan HP juga nggak panas nih. Nyaman-nyaman aja sih. Oke, kita lanjut game ketiga, yaitu Mobile Legends. Oke, ini udah masuk ke game Mobile Legends. Untuk settingan grafisnya kita settingannya pakai kayak gini teman-teman ya. Dan kita langsung aja masuk ke arena gamenya. Nah, untuk menurut saya sih performanya udah cukup oke. Cuma mungkin yang jadi masalah di sini adalah FPS-nya kurang maksimal. Kalau saya lihat di review-review yang lain sih nggak dapat mentok teman ya. Padahal chipset ini udah mumpuni sekali buat dapetin FPS yang maksimal ya. Mungkin nanti dengan ada update software bisa dapetin FPS yang maksimal. Nah, untuk main game casual kayak gini sih masih nyaman-nyaman aja dan handphonenya jujur nggak panas ya. Nih. Ketemu musuh banyak pun masih oke. Beda di sama game Genshin Impact tadi ya, pas ketemu musuh banyak tuh langsung ngedrop. Nah, mungkin gitu aja untuk testing game Mobile Legends di sini. Untuk tes berikutnya adalah bagian kameranya. Nah, itu dia buat uji coba untuk performanya. Kita lanjut buat pembahasan berikutnya, yaitu adalah kamera. Nah, untuk kameranya Motorola G45 ini nggak jor-joran isi triple kamera, quad kamera, nggak perlu ya. Dan ini desainnya tuh kayak iPhone 16, ya dua kamera aja. Ya, dua kamera aja. Ini kamera belakangnya 50 megapiksel sama 2 megapiksel dan bisa merekam di semua fluppy di 30 fps udah ada AIS-nya. Jadi kalau kalian beli handphone masih belum ada AIS-nya ya keterlaluan sekali ya. Nah, ini tampilan UI-nya sesimpel ini. Paling kiri ini ada gerak lambat, ada video. Ini kalian tinggal lo berubah aja ya pengen gimana. Oke, kemudian di sini tuh ada ya untuk aktifin AIS-nya di sini teman-teman itu. Kalau aktifin AIS-nya dia bakalan lebih zoom sedikit, kalau enggak dia bakalan normal seperti ini. Oke, kemudian ada foto, kemudian ada portrait, ada mode pro, dan ada mode lainnya. Mode lainnya itu ada titik warna, pemandangan malam, kemudian panorama, jepret ganda, bilik foto, dan lain-lain. Nah, untuk kamera depannya di sini tuh hanya di 16 megapiksel aja. Dan menurut saya sih setup seperti ini tuh udah oke teman-teman ya. Nggak malu-maluin lah kalau dipakai kamera depan dan belakangnya. Udah cukup cakep. Nah, kita uji coba hasil kamera dari Motorola G45 di outdoor. Kita tesnya siang hari aja ya, seperti ini. Kamera dari Motorola G45 5G kita ngerekamnya di 1080p di 30 fps dan ini kita tanpa stabilisasinya ya atau AIS-nya off. Dan tentunya kalau AIS-nya off kita bisa dapetin gambar yang lebih wide. Kalau biasanya AIS-nya on ya tentunya nggak dapet yang wide seperti ini. Nah, kita coba rekam seperti ini dulu pakai jalan, masih bergoncang teman-teman ya. Nah, untuk tuning warnanya gimana bang? Untuk tuning warnanya ya oke aja sih ya. Snapdragon biasanya tuh lebih oke lah untuk tuning warnanya. Nih. Oke. Nah, kita coba rekam sambil AIS-nya hidup ya. Sebelum itu kita rekam muka saya biar teman-teman tahu gimana sih hasil rekam muka. Ini untuk tuning warnanya seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa nilai sendiri untuk tuning warna dari Motorola G45 ini untuk kamera 50 megapiksel. Oke, kita coba hidupin
Ace-nya maksud saya, biar teman-teman tahu gimana hasil kalau kita hidupin Ace. Nah, ini Ace hidup ya, jadi terasa sedikit lebih crop teman-teman ya. Dan untuk fokusnya sama-sama cepat juga, dan warnanya juga udah oke teman-teman ya. Nah, kita rekamnya di sini, jadi kalian bakalan dengerin suara gemericik air dan suara dari kendaraan, karena kita rekamnya di pinggir jalan. Nah, kalau pakai jalan gimana bang? Nah, pakai jalan hasilnya seperti ini. Dan ini sih bagus teman-teman ya. Kalau saya lihat di layar nggak ada glitter-glitternya, jadi untuk AS-nya ini udah difungsikan secara maksimal gitu. Ini kalau rekam seperti ini, nih. Nah, kita sambil rekam muka saya, maaf ya. Ini kalau kita rekam muka saya, kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Pakai jalan enak, pakai vlogging juga enak karena udah ada ACE-nya. Cuma kalian harus pakai tripod biar dapetin gambar yang lebih wide. Nah, kita coba kamera depan biar tahu hasilnya seperti apa. Depannya ternyata ada ACE-nya juga ya, cuma kita belum aktifin dulu. Kita mau lihat nih hasil dari gambarnya gimana. Dan menurut saya sih kamera depannya oke teman-teman ya. Tuh, enak dilihat ya. Nah, kalau pakai jalan tanpa ACE seperti ini hasilnya, bergoncang. Nah, kita coba hidupin ACE-nya biar teman-teman tahu gimana hasil kameranya. Teman-teman ya, bisa dilihat emang sedikit crop, kalau tadi kan lebih lebar ya. Jadi ini risikonya kalau pakai ACE, jadi bakalan dapetin gambar yang sedikit crop. Kalian harus jauhin tangan kalian. Ini udah paling jauh teman-teman ya. Kalau pakai jalan dengan ACE on, tentunya bisa dapetin gambar yang bagus ketimbang ACE off tadi ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Yang menurut saya sih ini udah oke teman-teman ya, di harga 2 jutaan. Karena ada nih brand lain yang kayak Realme gitu, malahan gak ada ACE. Kalau pakai berjalan ya bergoncang. Kalau ini udah oke banget teman-teman ya. Enak. Kuning warnanya juga enak menurut saya. Nah, itu aja untuk hasil kamera depan dan belakang teman-teman ya. Dan kita coba untuk foto hasilnya itu seperti ini. Oke, segitu dulu untuk pembahasan Gadget Max tentang Motorola G45 5G. Smartphone yang menurut saya sih ya oke, marketingnya udah jago banget ya. Dan dari tim Motorola risetnya juga udah oke. Mereka udah berani ngasih UFS untuk memorinya, sudah bisa ngasih Snapdragon, yang mana yang lain masih Helio G99. Ini udah Snapdragon yang menurut saya sih udah ngebut ya. Yang paling saya bikin tercengang sih mereka bisa ngasih harga 2 jutaan. Yang mana kayak brand Nokia itu kalau dia ngeluarin handphone ya speknya bagus, harganya bisa sampai 5 juta, 6 juta. Dan Sharp pun ya merek Jepang itu jualnya juga tinggi-tinggi, tapi Motorola bisa jualan 2 jutaan. Mungkin nanti bakalan ditiru nih brand kayak HTC, OnePlus ya, kita tunggu smartphone seperti itu ya. Kemudian mungkin Nokia mau comeback lagi, nggak tahu dengan HMD globalnya, kita nggak tahu apakah masuk ke Indonesia atau enggak. Mungkin nanti juga Nexian ya, brand lokal bakalan comeback lagi atau enggak. Kita tunggu juga nih brand dari Advan ya, Advan X1 ya, Helio G100 tuh ya. Kita nggak tahu harganya berapa, tapi kita tunggu ya harganya berapakah bisa di bawah ini brand lokal itu. Ya banyak banget ya brand-brand yang udah lama nggak ngeluarin handphone, sekarang udah rame-rame ngeluarin handphonenya. Jadi di market tuh banyak banget pilihan smartphone yang pengen kalian beli tuh ada sekarang gitu ya. Harganya murah-murah juga dan speknya bagus-bagus juga gitu ya. Oke, segitu dulu untuk video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.